Dan itu tidak dikatakannya di tengah-tengah para sahabat. Ketika dia menyampaikan kepada para sahabat, ya, berarti sifatnya itu umum. Jadi gini teman-teman ya, adik-adik Kristen ya, coba buka akal berpikir kalian. Ibaratnya ketika kalian sedang makan, ya, ketika kalian sedang makan, mencium batu hajar aswad ini berupa cemilan bagi kalian untuk menambah kekenyangan kalian. Begitu juga bagi kami. Di balik semua amalan-amalan wajib kami, ada amalan-amalan sunnah yang menambahkan amalan-amalan kami, di mana kami akan mendapatkan rahmat dari Allah atas itu. Salah satunya apa? Mencium hajar aswad. Dan amalan-amalan sunnah lainnya itu cemilan dalam ibadah kami. Ibaratnya, kalau kalian bisa memahami ada logiku, Dinda ya. Manda, selamat bergabung. Ya, halo. Ya, gimana Manda? Iya, kalau yang di bahasa Inggris benar sih Bang, di Sahih Bukhari 4428. Tapi kalau yang bahasa Indonesia dia di Ar-Raqiq Al-Maktum halaman 465 MS. Enggak, intinya poinnya gini aja. Gitu Poinnya ya? saja, apa yang mau kamu tanyakan? Itu aja, silakan. Ini kan di ayat di surah Al-Haqqah 446 ini ada ayatnya tuh kan. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngada sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya gitu. Iya. Lalu di Ar-Haqiq tadi kan, kalau bahasa Indonesia itu di Ar-Haqiq Al-Maktum 465. Tapi kalau di bahasa Inggris tadi saya lihat di Sahih Al-Bukhari 4428, isinya diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi dalam penyakitnya yang menyebabkan kematiannya sering berkata, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang aku makan di Khaybar, dan saat ini aku merasa seolah-olah aortaku terpotong dari racun itu," gitu. Iya, pertanyaannya apa? Ini kan kayak ada sama-sama ada kata terpotong gitu. Apa ada hubungannya gitu, Bang? Nggak ada hubungannya, Dinda. Di dalam Itu sudah dijawab. itu dikatakan sekiranya. Kan dikatakan Allah sekiranya, sama analoginya begini. Ketika kau katakan pada anakmu, sekiranya anakku ini berdusta, ya akan ku tekek kepalanya hingga bocor kepalanya. 3 tahun ke depan jatuh anakmu, bocor kepalanya. Apakah bocornya kepala anakmu itu atas dasar kehendakmu? Orang-orang yang akan berpikir itu atas kehendakmu, karena kamu diawali dengan perkataan sekiranya. Dan jarak antara omonganmu tadi dengan kejadian bocornya ini anakmu itu berjarak selama 3 tahun. Jadi nggak ada korelasinya. Nabi Muhammad SAW itu bukan satu-satunya nabi yang diutus dari golongan manusia, dan bukan satu-satunya nabi yang mengalami kematian, karena seluruh para nabi dan rasul setelah dia pun mengalami kematian. Jalan mereka menuju kematian kembali kepada Tuhannya itu berbeda-beda. Ada yang dibelah badannya, yaitu Zakaria. Ada yang cincang tubuhnya, yaitu Yahya. Gitu loh. Ada yang dibuni, ditenggelamkan ke dalam sumur, itulah nabi dari Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad SAW pure, dia sakit, dia meninggalnya itu sakit, karena memang pada saat itu, ya, di dalam hadis dikatakan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, dia diberi pilihan, dan memang seluruh para nabi sesaat sebelum meninggal dunia dia diberi pilihan. Mau hidup sepanjang masa seumur hidup di dunia atau kembali pada Tuhanmu. Seluruh para nabi memilih kembali kepada Tuhan, berbanding kepada Yesus yang nggak dikasih pilihan oleh Bapa untuk hidup selamanya di dunia atau mati tergantung di kayu salib. Kenapa aku katakan Yesus tidak diberi pilihan? Karena ketika sesaat sebelum meninggal, dia sempat teriak, "Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku?" Berarti Yesus pada saat itu tidak diberi pilihan oleh Bapaknya.
mengenaskan sekali. Lalu Sementara di seluruh sini- para nabi diberikan pilihan, Iya, oke. gitu. Oke Bang, makasih. Di sini kan kayaknya seperti ada pengakuan gitu. Hai Aisyah, aku masih merasakan makanan itu dan seolah-olah otak aku terpotong gitu. Kok ada ada pengakuan. Gimana? Ngelik aku ya. Tapi kan di situ ada pengakuan dari Nabi. Iya, ngelek ada sinyalnya tadi. Kayaknya kayak ada pengakuan di situ kan. Iya, Halo? tapi hadis itu Dinda, hadis itu tidak terdapat tadi kan di dalam kitab Bukhari Muslim kan, tidak sahih kan? Kalau di bahasa Inggris kan? yang Sahih Bukhari, makanya kok ini kok beda ya di Jadi apa bahasa mau Inggrisnya di Sahih kubuat? Bukhari. Jadi apa mau gue buat? Aku udah buka datanya melalui Google Tapi tadi. kisahnya betul. Iya. Tapi Apa mau kisahnya betul kubuat, ada ya, gitu. kisahnya betul. Tapi kisahnya betul ya Bang Faru. Kisah tentang Nabi diracun. Iya. Ada, memang benar. Di Khaybar dia diracun. Dan yang memakan racun itu bukan cuma dia saja. Ada banyak orang pada saat itu. Dan ada beberapa sahabat meninggal dunia pada saat itu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak meninggal. Dia hidup 2 tahun lamanya setelah kejadian keracunan itu. Lalu kenapa? Tapi berlogika, adakah racun yang bereaksi selama 2 tahun? Ya Ada? mungkin nggak tahu sih, nggak tahu. Mungkin Tidak ada juga nggak ada, tahu sih. bukan nggak saya tahu. yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan, medis yang mengatakan. Silakan kamu cek, tidak ada itu. Jika dalam tapi waktu kan 3 hari, di sini- jika dalam waktu 3 hari kamu digigit serangga, binatang yang beracun, kamu tidak apa-apa setelah itu, maka setelahnya kamu nggak apa-apa. Sama halnya seperti binatang, ya seperti singa. Singa itu sering itu kena paku ular kobra. Tapi jika antibodi tubuhnya mampu melawan racun, dia akan mengalami memang sakit lemas. Setelah itu dia bangkit lagi. Racun itu tidak berpengaruh atas dirinya. Tapi kenapa bisa ada kata-kata yang sama gitu ya Bang? Tapi kenapa bisa ada kata-kata yang kenapa kok bisa ada kata-kata yang sama? Allah bilang memotong pembuluh jantung, lalu ada Nabi bilang dia diakui aortanya terpotong gitu. Kita tahu kan Kalau udah aorta begini itu gaya kan diskusimu pembuluh gini Dinda. Kalau udah begini di gaya diskusimu, kamu berharap seluruh umat muslim mengikuti kemauanmu. Ya kan? Enggak. Aku bertanya. Nah, enggak. kalau memang tidak, Maksudnya gini, hadis yang kamu berikan itu ya masih dipertanyakan kesahihannya. Sementara kamu tidak bisa buktikan kesahihannya. Tidak Berarti, ada korelasinya hadis itu dengan ayat itu gitu loh. berarti Gak ada berarti korelasinya. Memang begini akhlak Kristen ya, buruk. Buruk akhlaknya. Dia bertanya kepada kita tentang iman kita, tapi dia berupaya menggiring kepada keinginannya jawabannya, gitu loh. Tapi begitu ditanya nanti mencret. Berarti tapi tadi Bang Faru bilang kejadiannya betul-betul ada. Jadi kan nggak mungkin lagi dong Kejadian di ditanyakan. Khaybar itu benar-benar ada. Benar-benar jadi ada. Tapi coba kamu baca di dalam Al-Haqqonya tadi, sekiranya, apakah kalimat sekiranya itu menyatakan sebuah kepastian? Itu kayak suatu peringatan gitulah ya, suatu peringatan. Itu pemaksaanmu. Maksudnya gini, kalau Oke, gini. Ketika dalam Matius 3 nomor 17, Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi. Mungkinkah Bapak membiarkan kematian Yesus di kayu salib? Kalau Yesus bilang kehendak Bapa aja yang jadi gitu. Nah, berarti Bapaknya nggak konsisten dengan perkataannya. Enggak, Yesus bilang kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku gitu. Oke, Berarti kehendak sementara yang Bapak jadi. berkehendak, Bapak berkehendak dalam Matius 3:17 mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Seorang bapak yang mengasihi anak, mungkinkah membiarkan kebinasaan anak sendiri anaknya? Kalau kehendak Bapaknya harus ya bisa juga sih, harus. Nah, di situ kesadisan kalian. Habis. Lalu Ajaran sadis. Ketika seorang anak menggorok leher anaknya, buat kalian itu biasa, nggak masalah jika bapaknya berkinian seperti itu. Sadis, fix.
Jangan lagi katakan ajaran kasih, karena ternyata Kristen dibangun atas dasar kesadisan. Apa sadisnya? Ketika seorang bapak membiarkan kematian mengenaskan atas anaknya, sadis. Bentar, nggak salah kan? Bang Farouk, menyatakan boleh itu keinginan bapaknya, ya boleh, silakan. Iya betul. Bang Farouk, boleh tahu nggak itu alasan Nabi diracuni kenapa ya Bang Farouk? Karena ketika itu pada perang Khaybar, ya mau diadakan perjanjian damai. Tidak ada perjanjian damai pada Khaybar itu tadi. Ternyata ada seorang wanita, ya, ketika itu hendak menguji apakah benar ini Nabi, kan gitu. Dan banyak orang pada saat itu bersyahadat. Diuji dia, disuruhnya budaknya untuk naruhkan racun di makanan Nabi. Tapi racun ini tidak hanya Nabi yang memakan, teman yang lain memakan. Nah, ketika Nabi masukkan daging itu ke mulutnya, ya, daging itu tuh berbicara sendiri. Bahwasanya dalam diri dia ada racun, dan daging itu tidak sampai ke kerongkongannya, hanya di mulutnya saja. Dilepaskan nama Nabi. Lalu Nabi bertanya, siapa yang menaruhkan racun di makanan ini? Bukan balas dendam ya. Yang menaruhkan racun itu datang, dia bilang, aku yang menaruhkan racun itu. Ya, karena apa? Jika kau seorang nabi, kau pasti tahu itu sudah diracun. Ya, aku tahu. Dan orang yang racun itu syahadat. Iya, tapi yang racunin ini sekalian dia itu mau balas dendam. Iya, tapi dia untuk menguji. Iya. Kalau aku nggak salah itu, Iya. yang bikin racunnya Hindun ya, kalau nggak salah ya. Iya, dia sekalian membalas dendam atas kematian ayahnya. Kabur. Atas kematian ayahnya kalau nggak salah. Ayah pas suaminya. Lalu akhirnya dia bersahadat. Bapaknya. Atas kematian bapaknya. Lalu dia bersahadat. No. Tadi kenapa dia kabur? Padahal aku mau nanya. Coba jelaskan kenapa Tuhan kau mati diracun. Malah kabur. Jadi nggak ada korelasinya itu teman-teman ya. Itu hanya penegak. Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Dargar. Boleh izin di atas Bang Farouk biar bisa on cam ini. Silakan, boleh. Makasih Bang Teman-teman Farouk. tolong ya di follow Bang Dangker teman-teman ya. Bang Dangkernya di follow. Manda, mau nanya dong, apa alasannya Tuhanmu diracun? Manda? Mbak Manda? Iya, terpental tadi, bukan lari, terpental. Oh ya dah. Apa alasannya Tuhanmu diracun? Kenapa Tuhanmu diracun? Enggak, yang tadi belum selesai tuh kok Udah dijelaskan sama Bang Farouk. Sekarang saya Tadi tanya, terpental. apa alasanmu Tadi Tuhanmu nggak diracun? Tadi nggak dengar, Bu, alasannya karena nggak dengar. terpental tadi, nggak tahu tuh apa kok tiba-tiba keluar. Nggak, yang saya dengar kok karena itu ya yang perempuan Yahudi itu semua keluarganya dibunuh gitu ya, gara-gara itu ya. Bukan dibunuh, keluarga dia meninggal dalam perang, gugur dalam perang keluarga dia. Dan yang membunuh keluarga dia bukan Nabi Muhammad SAW. Lalu benar nggak Bang Farouk ketika itu Nabi langsung mengambil dia sebagai istri gitu ya? Benar nggak Bang Farouk? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kamu tuh dapat info-info gitu dari mana sih? Itu kayaknya kamu benci banget sama Islam. Sampai info-info kayak gitu pun kamu dapat gitu. Ini Iya, sadis makanya ini, saya klarifikasi. lembut-lembut tapi Makanya saya klarifikasi. Iya, sampai memang nggak pertanyaanku, ada, ya jawab dulu. Kenapa, apa alasannya Tuhanmu diracun? Jawab dulu. nggak ada. Jangan kamu bisa hanya bertanya. Ibu Apa Bapak. alasannya Tuhanmu diracun? Izin Bu. Nggak ada diracun. Bentar dulu, jawab sahabat, bentar. Nah, Oke, kamu nggak oke, tahu kan baik. kalau Tuhanmu diracun kan? Kamu nggak tahu kan kalau Nggak Tuhanmu ada. diracun? Kalau ada gimana? Nggak ada Kau ayat. kira Tuhanmu itu mati disalib? Hah? Nggak Kau ada kira Tuhan ayat, kau mati Muhammad. pada saat penyaliban? Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Kalau ada ayatnya, nggak ada ayatnya. Kamu itu Bible-mu nggak kamu pelajari. Tapi aku nggak pernah kamu bawa di sini.
nggak pernah dengar Bu ayatnya, coba bacain dong. Gak pernah dengar, makanya kamu daripada kamu tanya fitnahan tentang Quran, tentang Rasulullah, itu kamu benci banget sama Rasulullah. Lebih baik kamu bahas Bible-mu, pelajari Bible-mu. Tuhan Matius 27 nomor 48. Kita baca ya. Iya, iya. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberikannya Yesus minum. Di ayat berikutnya Yesus berkata, sudah selesai. Apakah dan itu dia termasuk menyerahkan racun, Bang? nyawanya. Bang Faru, apa itu racun? Iya, Bunga itu karang air, racun loh. lah Dinda. Siapa yang bilang itu adalah dodol? Bukannya itu sebuah seperti anggur ya? Anggur bercampur bunga karang. Anggur asam bercampur bunga karang. Kamu cek itu di Google. Bunga karang itu racun. Bang Faru, coba, mungkin tanya lagi mau dong, coba. Bang Faru. Kenapa sih kok di hadis atau di Al-Quran ada ayatnya? Nah kan Bible-nya ini dikelelakannya, hadis ini nih. Kenapa ini Bible ini loh, pertanyaan selesai. Kenapa Tuhanmu diracun? Jawab dulu, Manda. Jawab. Enggak, itu kan tadi Itu enggak ada diracun, Kenapa Bu. Tuhanmu diracun, Manda? Jawab dulu, Manda. Itu enggak Dari tadi diracun. kamu aja yang bertanya. Pertanyaan satu nggak bisa kamu jawab. Coba kamu jelasin. Tadi Bang Faru sudah menjelaskan kenapa Nabi Muhammad mau diracun. Ya, sekarang kamu jelaskan juga dong kenapa Tuhanmu diracun. Gini Bu, ini kan Jawab. formalnya Islam. Jadi yang saya Iya, ini koma diskusi lintas agama, bukan muncung kau aja bisa bertanya, muncungku pun bisa bertanya. Jawab. Kenapa Tuhanmu minum racun? Jawab. Jawab. nggak ada Bu, racun di situ. izin, Bu. Itu Saya mau menjawab boleh ya? Tadi udah dibawa oleh Bang Faro, bahkan dibacakan sama Bang Faro. Bunga karang. Sekarang Bunga jawab, karang. diam dulu kau japat, diam kau japat. Kenapa Tuhanmu minum racun? Jawab. Bu, Astagfirullahaladzim, ya itu Allah. jangan buta huruf dong. Ibu kan nggak Lah itu tadi udah dibacakan ya sudah. Kenapa Tuhanmu ngambil istri orang? Udah itu aja. Nah kalau kamu mengelakkan itu tadi, kenapa Tuhanmu mengambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain? Kelakuan Tuhan macam apa ini? Kenapa? Ayatnya Jawab. mana Bu? Ayatnya 2 mana? Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Yuk bacain ya Jawab. Bu. Aku nggak pernah dengar. Beginilah firman Tuhan, Bible-nya sendiri pun tak tahu. Bacakan. Iya, Mbak. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Lalu, itu bunga karang itu racun. Nah, ngela aja kalian. Kayaknya tadi anggur asam deh situ, anggur asam. Udahlah bantah lagi, Astagfirullahaladzim. bantah itu ada yang Bayangkan, itu udah Hesti kebayangkan semalam dia Iya. macam begini dia Tadi di semalam. awal kalian katakan bunga karang itu bukan racun, ditunjukkan partikelnya menyatakan bunga karang itu racun. Kalian bantah lagi kayaknya anggur asam lah, bantahlah Bibel kalian. Itu gini Bang, begini Kalau Bang. kalian Bang. baca Bibel, kalau kalian percaya Yesus, mustahil kalian Kristen. Karena apa? Orang yang ngikutin Yesus pada masa lampau nggak ada yang Kristen. Begini. Bunga karang itu bukan suatu bunga yang beracun. Itu bunga karang itu ya spons. Bagaimana caranya orang yang dibawa kalau nggak menggunakan spons memberikan Yesus anggur ke atas? Coba. Makanya dia menggunakan baca ayatnya. Diapakannya ke dalam sebuah bulu. Makanya ayatnya kau baca. Josafat kan nggak pernah baca Bibel ya. bunga karang itu ya spons juga. Nih. Tuhan. Nih baca ayatnya nih. Baru Bang Faru. Nih. Josafat ada musik. Oke. Memasukkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberikan minum Yesus dari bawah Gak dicucukkan. jahit grong. Ini. Makanya kalian nggak tahu Bibel kalian. Kalau kalian tahu Bibel kalian nggak Kristen kalian. Moderator Josafat turunkan aja deh, soalnya aku mau sholat nanti gak pada denger. Turunkan aja ada musik dia, Josafat ada musik. Gimana? Ini nggak ada musik. Pada sebatang Kenapa turun nih? bulu.
Aku yang baca deh. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencelupkannya pada sebatang bulu. Nah, itu ada dia. bunga karang. Begini. Dia baca dulu itu. Iya, ini ada bunga karang dicelupkan ke dalam anggur asam, bukan racun. Nah, bunga karang itu adalah sebuah spons yang bisa spons itu kalau zaman sekarang itu macam gini loh Bang, macam Yang jadi pertanyaannya setelah itu kenapa Tuhan kau meninggoy? Setelah Tuhan kau minum itu, dengarin. Setelah Tuhan kau tuh minum itu, lalu Tuhan kau berkata sudah selesai. Dan pada saat itu Tuhan menyerahkan nyawanya. Jadi setelah dia minum itu, Tuhan kau meninggal, mati. Iya betul. Iya katanya iya betul. Nah iya kenapa dia minum racun? itu enggak racun Ibu. Tetapi orang-orang lain berkata, tunggu, Ya iyain aja jangan Pak berikan dulu. Iyain aja. Jangan berikan dulu, kata dia. Mari kita lihat apakah Elia akan datang menyelamatkan dia. Kemudian Yesus berteriak dengan suara keras lalu menghembuskannya, menghembuskan napas terakhirnya, meninggoy. Iya, terus hubungannya sama racun apa? Oke, Bang lanjut Bang Josafat, lanjut dong. Bang, jadi betul nggak Hubungannya Yesus macam mati apa? disalib? Bang Masih Bang bertanya Faru, aku lagi hubungannya racun apa? Bang Faru, Kan ibu itu mempermasalahkan Masih Yesus. bertanya aku lagi juga. Loh, begini, kan Makanya aku bilang ada nggak kalian yang jual akal? Biar aku beli, aku bagi sama orang dua orang. begini Bang. Semuanya lagi juga. Begini Urusannya kita apa katanya? Begini kita gantian, oke Bang sebentar Bang kasih saya waktu, oke sebentar. Tadi kan ibu ini mempermasalahkan setelah minum itu Yesus mati. Ibu ini beranggapan air yang diminum itu adalah racun. Nah pertanyaannya, Abang tadi menyebutkan ditusuk dengan bulu, oke? Nah, Siapa yang bilang ditusuk? Enggak, dia- Tungki. Korek dulu kuping kau mana ada orang ngomong ditusuk, lalu dibuni. Makanya maksudnya, Bang, Gitu. mereka ini masih Kristen karena nggak tahu Bibelnya ini. coba. Tungki. Loh, kan Cair sebentar, dong. kasih waktu lah bosku. Tungki. Loh, Dari kita- tadi Bang Faro ngomong ada bilang ditusuk, gak ada bilang dibuni. Kita kan- Tungki. Kita kan diskusi Bu, kita enggak. Ya kok tungkian, makanya kau kuping dulu. Oke, Bang Faru, Oke. Bang Faru. Kan di situ berarti Yesus mati disalib. Lalu kenapa ada kitab di Yesus mati minum anggur asam, bukan Iya, disalib. berarti mati. Iya betul. Bantah lagi Bible. Bantah lagi Matinya Bible. disalib. Matinya disalib betul ya. Jadi kenapa Yesus mati minum anggur asam. Oh berarti Bu, Iya, berarti Bu kalau tapi di berarti Bu kalau saya minum anggur asam saya mati. Ya silakan, aku mau lihat, silakan. Biar aku pesen ya. Mati enggak? Silakan. Coba. Kau lah yang minum, kau lah. Ini- Silakan. Anggur asam mati enggak? Longor. Enggak. Sekarang Ibu saya bertanya. Berarti kalau orang minum anggur asam mati enggak? Pertanyaannya. Orang yang minum Ya anggur tinggal kau asam itu mati enggak? praktekkan aja Josafat, kau onken. Praktekkan sama kami, tunjukkan sama kami bahwa kau beli anggur asam dan kau minumnya, tunjukkan. Praktekkan ayo. Praktekkan. Bu, Kok saya yang beli? berarti betul. Ya iya loh, orang kamu yang bilang kalau saya minum anggur asam berarti saya mati. Kan kamu ngomong kayak gitu. Ya udah praktekkan, kita buktikan. Bu, berarti betul Yesus mati ya? Betul ya? Yesus mati dong. Oke lah, mungkin karena mati, tapi kenapa Al-Quran bilang Yesus nggak mati? Gimana tuh Bu? Di mana di Al-Quran ada Yesus? Di mana? Mulai lagi. Di mana di Al-Quran ada kata Yesus? Jadi- di mana? Kalau ada Yesus di Al-Quran, Manda, kalau ada Yesus di Al-Quran, udahlah. Masuk Kristen aku. Ayo, dari Ada tadi tuh, comor kau fitnah aja. Fitnah Bu aja. ada. Bu Kau ada. nggak takut sama fitnah kau tuh, kau perempuan loh. Kau nggak takut Bu, sama ada, fitnah Bu. kau tuh. Di ini Kau takut, kau nggak takut. Al-Quran. Di mana ada Coba. kata Yesus dalam Al-Quran, di mana? Ada. Di sini- ada, di Bu, sini ada. saya- Iya, sebutkan di mana? Diam dulu. Moderator Josafat itu turunkan dulu. Saya mau masih Manda ini. Dari tadi comornya kamu diam. Semanda jadi turun. Di Al-Quran. Manda turunkan. Al-Quran. Dan turunkan kata Bang Faro. Jurus fitnah dia dari tadi.
Di Al-Quran versi Yesus Yusuf katanya Ali. di dalam Al-Quran. Di Al-Quran versi Yusuf Ali ada Jesus Christ. Udahlah Tuhan kau itu aja urusin ya. Dah. Ada Itu aja pula terus. Yesus dalam Al-Quran. Karena gini ya teman-teman ya, kita diskusi ini untuk mendapatkan edukasi, bukan menebarkan kebohongan. Meskipun di dalam menyampaikan ajaran kalian dibolehkan berbohong. Roma 3 nomor 7. Jika karena bisaku kebesaran Allah semakin nyata, kenapa aku masih disalahkan sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang berdosa, kan gitu? Jangan begitu, ya. Oke. Dengar ya. Kata Yesus, isi Josafat nih. kata Yesus itu berasal dari bahasa Inggris yaitu Jesus. Sementara Quran kami bahasa Arab. Mana ada kata-kata tertulis di situ kata Yesus. Oke Bang, coba saya bertanya ya dengan yang Ibu tadi Open cam lah katakan. kalau bertanya open cam. Nggak usah lah Bu, akun saya ini real. Yesus No, ini kayak mana ini Josafat? sebentar Bang, Ibu ini menyuri akun apa on cam. Ah, saudara Iman kau open cam juga kok kalau aku di sana masuk baik cerita kau open cam. Masalah real gak open cam kalau mau bertanya? Ini akun real. Loh, Open cam. Saya aja kalau masuk ke situ ke Tasya open cam, masuk ke Bobok open cam. Kenapa kau takut di sini open cam? Gak usah bawa akun real, akun saya pun real semua. Open cam kalau bertanya, open cam. Kau takut kau? Tunjukkan muka kau, open cam. kita di Indonesia Bu, paham Open lah. cam. Kau laki-laki gak usah takut. Aku perempuan aja gak takut open cam. Gak takut aku. Open cam. Kalau memang Kalau mau boleh bertanya on open cam, cam, Bang Faro aja open cam. kenapa pas saya yang naik harus on cam? Open cam. Ya nggak saya lanjutin kalau on cam. Oh ya udah turun kau. Bukan kenapa Kau kira penting kali kau di sini? kenapa pas Ya, saya naik harus on cam? Open cam. Nanti dia bentar itu SD. Nanti hasilnya kayak si Manda. Enggak, Iya, kita baik-baik open aja cam. diskusi Bang. Ujung menghujat. Ini nggak menghujat. Open cam dibilang open cam. Udah sekarang gini Open aja. cam. Kalau kau memang nggak menghujat silakan tanggapi. Bagaimana Oke. Tuhanmu yang katanya maha kuasa bisa metong dibully sama orang? Silakan. Enggak, saya dulu yang bertanya lah Bang. Kan open cam kalau mau Kita begitu. turun ya. Enggak, saya turun menanggapi. ya. Ibu ini tadi kan sudah bertanya di mana di kitab kami bahwasanya Saya Yesus- bertanya open cam, silakan kau bertanya open cam. Udah. Saya bertanya open cam, gak usah kau bawa aku. Berani nggak kau? Kau laki-laki kan? Ini perempuan loh, open cam. Kau laki-laki kau takut? Kenapa kau takut open cam? Kenapa? Tuhan Kita kau ini aja diskusi disalib loh, gak Bu. takut kok? Enggak Kenapa perlu kau on takut cam. open cam? Kenapa kau takut? Kenapa? Bahaya Hah? aja Bu. Berarti kau pertanyaan kau sudah menghujat. Kalau kau nggak takut open cam, kalau kau takut berarti kau mau menghujat. Selesai. Ini perempuan coy, gak takut open cam nih. Karena memang gini Laki-laki. teman-teman ya. Terpaksa aku katakan ini adik-adik kontennya. Akhlak kalian buruk teman-teman. Buruk. Ya si Manda bawa jurus fitnah. Kalian itu sudah terdoktrin dengan kebencian dari orang-orang yang kalian dengar. Kalian belajar Islam dari orang yang membenci Islam. Buruk akhlak kalian. Ya kan? Sesuatu yang tidak ada kalian ada-adakan. Ya kan? Sementara sesuatu yang ada dalam Bible kalian buat jadi nggak ada. Ya kan? Buruk akhlak kalian sama kayak Manda tadi. Setel longor. Mulai dulu dah ya, lembut-lembut. Ujung-ujungnya menghujat. Ada Bawa pun nama jurus Yesus dalam Quran yang enggak ada. Enggak lucunya lagi Bang Faro. Dalam Quran versi ini katanya. Yang lucunya Bang Faro katanya yang racuni Rasulullah dijadikan istri sama Rasulullah perang asem. Makanya aku bilang nggak ngerti apa-apa ketika memberikan informasi tanpa data gitu loh. Makanya kalau aku berpribadi, kalau aku bisa minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, tetapkanlah kekafiran bagi para pembenci-pembenci Nabi Muhammad SAW. Kalau aku boleh minta, kafir aja kalian. Gak ada untungnya sama aku, gak ada ruginya aku kalau kalian kafir. Kafirlah kalian. Pasti kalian dapati adab yang telah dijanjikan Allah atas kalian. Pasti. Kenapa? Adab itu sudah disampaikan dalam Quran.
Surah Al-A'raf 179. Orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an. Cair dong. Tidak digunakannya untuk melihat Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Punya telinga tapi tidak digunakannya untuk mendengar Al-Qur'an. Punya mulut tapi tidak digunakannya untuk baca Al-Qur'an. Sesungguhnya mereka itu lebih hina daripada hewan ternak. Ada. Sekarang saya tanya, dalam Bibel ada apa dikatakan orang-orang yang mengingkari Bibel lebih buruk daripada hewan ternak? Ada. Orang-orang yang mengingkari ketuhanan Yesus akan dilemparkan ke dalam neraka? Ada. Nggak ada. Orang-orang yang tidak percaya perkataan-perkataan dari Paulus akan dilemparkan ke dalam neraka? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Maka ya, kami ini umat Islam itu berada di zona yang aman. Aman kami. Masya Allah. Itu buktinya iman kalian itu tidak mungkin. Iman kalian itu tidak mungkin benar. Karena apa? Iman kalian sedikit pun tidak pernah menyalahkan orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang Esa. Masya Allah. Gak pernah iman kalian. Yesus kasih satu ayat, Yesus menyalahkan orang menyembah kepada Tuhan yang satu. Kasih satu ayat. Hah? Lompat aku dari jauh, Marion. Kalau ada satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan tersesat atau menyalahkan orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang satu, justru dia membenarkan. Markus 12 nomor 29. Dengar Shema Israel, hukum yang utama adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan catatan Paulus pun tak berani menyalahkan orang-orang beriman hanya kepada Tuhan yang satu. Bahkan memang Bible kalian pun tidak pernah menceritakan Tuhan 3 dalam 1. Nggak ada. Nabi-nabi terdahulu pun menyampaikan hal yang serupa. Begitu juga kitabnya Musa yang tertulis dalam kitab Keluaran. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di dasar bumi untuk kau sembah. Nggak boleh. Apa kami umat Islam melakukan itu? Tidak. Siapa yang membuat patung? Islam apa Kristen? Jawab. Siapa yang buat patung untuk disembah? Islam apa Kristen? Jawab. Kristen. Dari agama apa itu para pemat patung itu membuat patung? Dari agama apa? Dari agama apa? Jawab. Kristen. Gak pernah Islam itu di dalam masjid nggak ada patung, dalam masjid ada lukisan, nggak pernah itu. Siapa? Kalian. Maka kami umat Islam ini, teman-teman, kami umat Islam ini yang berdasarkan surah Asy-Syura ayat 13 yang saya sampaikan tadi, kami sudah benar. Iman kami sudah benar di depan Nuh. Iman kami sudah benar di depan Ibrahim. Iman kami sudah benar di depan Musa. Iman kami sudah benar di depan Isa. Iman kami sudah dibenarkan Nabi Muhammad SAW. Iman kami yang benar. Iman yang mana? Iman yang menyembah dan bersandar serta berharap kepada Tuhan yang satu. Siapa itu? Allah. Gak ada catatan dalam Bible di mana nabi-nabi terdahulu tertulis dalam Bible kalian, kisah Abraham, ya, kisah siapa lagi, kisah Musa, gak pernah berkata Abraham, jangan kalian mati anak-anakku kecuali dalam iman Kristen. Musa juga tak pernah berkata, jangan kalian mati wahai Bani Israel kecuali dalam iman Kristen. Tapi di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Ibrahim mewariskan kepada Yakub sebuah nasihat untuk disampaikannya kepada anak keturunannya. Apa? Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan meninggoy kecuali dalam keadaan muslim. Kami muslim, iman kami sudah dibenarkan oleh nabi-nabi terdahulu, dan bahkan din kami itu adalah din yang diridhoi oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah. Karena apa? Karena jangankan Allah, aku saja tak ada pengaruhnya bagiku kau beriman maupun kafir. Kami ini hanya menyampaikan. Kami sampaikan kepada kalian, kau terima syukur, untungnya untuk kau. Kau nggak terima pun aku nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Di mana akalmu? Nabi-nabi terdahulu nggak pernah Tuhannya diludahi. Di mana akalmu? Umat-umat terdahulu nggak pernah Tuhannya ditonjok mukanya. Di mana akalmu? Nabi-nabi terdahulu nggak pernah dipukuli, ditelanjangi, diikat metong, nggak pernah.
ada nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu memiliki Tuhan yang kayak gitu. Satu-satunya Tuhan babak belur itu Tuhan siapa? Jawab kalian. Seluruh para nabi dan umat para nabi terdahulu itu memuliakan Tuhan. Gak ada yang menghinakan Tuhan. Bang, cair bang pangeran bang. Gak ada. Seluruhnya memuliakan Tuhan, menyembah pada Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Gak ada yang menghinakan Tuhan, bahkan mencelakakan Tuhan. Kalau gak mungkin imanmu itu benar, gak mungkin. Jika memang keselamatan hanya dalam diri Yesus, bagaimana keselamatannya Adam? Bagaimana keselamatannya Nuh? Bagaimana keselamatannya Musa? Bagaimana keselamatannya Zakaria? Sementara pada saat itu Yesus belum lahir. Enggak aja kan. Dunia, kalau neraka tempat disiksaannya orang berdosa, dunia tempat penyiksaan Tuhan gitu. Dan kenapa nggak sunat? Enggak. Tapi Yesus sunat, biar dia yang sunat. Yang sunat. Sudah ditebus dengan darah, sudah ditebus. Kau yang mau enak, darah anak orang yang kau tumpahkan, yang enggak ada. Itu namanya otak kotor. Kau yang mau enak, darah anak orang yang kau tumpahkan. Kenapa enggak darahmu aja yang kau tumpahkan? Kenapa darah anak orang? Kau yang mau enak, anak orang yang kau buat telanjang. Kau yang mau enak, anak orang yang kau nyatakan terkutuk. Nggak ada kayak gitu. Bahkan ajaran pagan pun nggak sampai seperti kalian parahnya. Makanya aku bilang, kalau ada orang jualan akal, aku beli akalnya, aku bagi-bagi mau 10. Ya. Nangis kalian. Nah, sini Pak dia dong. Ada datanya. Assalamualaikum Kakak Yola. Kepencet bang, kepencet nih. Siap. Salam. Siap. Aku nggak perlu bertanya ke kalian tentang iman kalian, nggak perlu. Aku nggak perlu bertanya kepada teman Kristen tentang siapa Tuhan yang benar, nggak perlu. Aku cukup tanya sama Yesus. Oke, Jake kita bergabung bersama Kristen. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Jake. Boleh tanya Bang? Silakan Bang. Abang Islam Kristen? Islam Bang, Islam Muslim Bang. Bang jangan nanya aku Bang, yang boleh nanya aku cuma ODGJ loh Bang. Nah, ya tanya, ini aja dulu Bang. ODGJ nanya aku Bang. Iya, ya nggak apa-apa lah Bang. Aku ini kan terapis. Gini Bang, aku ini terapis ODGJ. Jadi yang bertanya bertanya ke aku itu adalah pasien-pasienku. Iya, Abang ini aja lu, tanggapin aja dulu Bang. Ya mengenai apa ini pertanyaannya? Tentang Islam? Tentang kekristenan Bang. Oh jangan Bang, Polda Bang. Aduh kawan. Jangan Bang. Oh ya udah, gimana jadi? Monolog kita nanti Bang, Polda. Ya udahlah. Aku ya, aja kalau gitu, Bang. Anakku 4 loh Bang, 4 anakku Bang. Ya. Harap. Ya. Oh ya udah, aku nyimak aja berarti Bang di sini Bang. Boleh ya Bang? Ya. Oke Bang. Gimana? Izin turun aja lah Bang, ya di bawah aja nyimaknya. Janganlah Bang, jangan diturunin Bang. Aku sini aja Bang nyimak. Nggak apa-apa di bawah aja Bang, di bawah aja. Karena maaf izin Bang, kita nggak kenal satu sama lainnya Bangku ya. Izin abangku ya, kalau kok Islam aku minta maaf lah. Kita nggak mengenal satu sama lainnya. Jangan sampai nanti jadi fitnah buat yang lainnya. Karena gini teman-teman, orang yang nangkring di atas ini adalah orang-orang yang sudah saya kenal. Ya, saya nggak mau nanti karena sering-sering di atas. Saya sudah pernah kena teman-teman. Saya beberapa bulan yang lalu, tahun lalu pernah kena. Ada orang yang sering nangkring di komal saya. Udah, dia pergi ke komal lain, dia jual nama saya. Ya, di mana kesepakatan antara dia dengan orang lain itu karena ibu ini pernah ngeliat dia di komal saya, sering lihat dia di komal saya, terjadi transaksi
uang sebanyak hampir 2 juta rupiah dan nama saya disebut di situ, gitu loh. Dia membawa gara-gara dia sering nongkrong di komal saya. Ternyata dia tidak menepati janji. Ibu itu dirugikan materi hampir 2 juta. Itu yang saya jaga. Makanya orang-orang yang nangkring di sini adalah orang-orang yang saya kenal, gitu loh. Ya akhirnya sampai saya bilang sama ibu itu, ya udah ibu, kalau memang dia bawa nama saya, nggak apa-apa lah, aku minta tolong cicil lah. Aku cicil lah setiap bulan itu. Ternyata dia nangis, nggak usah lah Bang Faruk, aku pikir kau bela dia. Nggak, aku bela dia, aku bilang. Aku tidak akan pernah mau membela orang yang zalim. Dia zalim itu, telah buat seperti itu, aku bilang. Jangan bangnya. Kalau kenal tadi nggak apa-apa lah, tapi kalau oten boleh lah. Jangan kerasukan kalian Dengar ya adik-adik ya, adik-adik oten dengar adik-adik ya. Ingat, kalau kalian sakit hati berdoa kalian. Bukankah itu yang dikatakan Matius 5 nomor 44? Matius 5 nomor 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jangan kau maki-maki aku. Matius 5:39. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Bukan ku tampar kau, malah kau maki-maki aku. Itu buktinya kan nggak ada yang percaya Bibel. Nggak ada yang percaya Bibel, nggak ada. Kalau aku bahas itu nanti kalian mengelak lagi, entah apa kalian bilangi, mengelak kalian bantah lagi Bibel. Nggak boleh melawan Dinda ya, nggak boleh melawan, bolehnya berdoa ya. Oke, Cemong, saya bergabung Cemong. Halo Bang Cemong. Assalamualaikum. Aduh, kelamaan Bang. Ya nggak boleh melawan, berdoa saja. Matius 5 nomor 44. Ya. Kalau kayak gitu nggak adil lah, nggak akan terima aku. Ya itu. Apakah mungkin Tuhan nggak adil? Masa bikin ketentuan kayak gitu? Asik. Menganiaya orang nggak boleh ngelawan. Asik. Ya kan? Seharusnya aku aman karena kalian nggak boleh ngelawan. Aduh, apa ini?